Kalau kita melihat teman-teman yang badan luar biasa, saat kita mau menulis dengan 8D, menulis opini dengan 8D, yakni dilihat, apa yang dilihat? Dilihat di sekeliling kita. Contoh, kita lihat patung pena. Patung pena di Aceh, di Banda Aceh. Kita bisa akan muncul ide bagaimana pena itu menggoreskan menjadi sebuah tulisan. Nah, kemudian sesuatu yang dialami. Sesuatu yang dialami teman-teman saat misalnya terjadi bencana alam. Apalagi di Aceh dulu pernah mengalami itu bagian yang bisa diungkapkan dengan kata-kata dan nanti bisa menjadi kisah yang bisa dijadikan pengalaman untuk generasi berikutnya. Kemudian sesuatu yang dirasakan. Sesuatu yang dirasakan betul-betul akan bisa menjadi opini yang luar biasa. Sesuatu yang dikerjakan apalagi. Apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu saat mengerjakan segala sesuatunya bisa dikomunikasikan langsung secara tertulis dan itu akan menjadi dampak nyata. Lalu sesuatu yang dikolaborasikan. Nah, sesuatu yang dikolaborasikan ini bagian dari sesuatu yang dikritisi dan juga dibicarakan. Apalagi sesuatu yang disayangi. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan teman-teman yang hebat dan luar biasa, tentu itu akan menjadi bagian upaya kita untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, karena ini akan menjadi kontribusi nyata dalam kehidupan kita. Saat kita memikirkan sesuatu yang aktif, kreatif, dan inovatif, maka di situ akan muncul tridharma yang tentu saja akan bisa berdampak. Apakah nanti untuk pendidikan, apakah untuk penelitian dan pengabdian, apakah untuk pengembangan diri dalam berbagai pola. Lah, disinilah yang sebenarnya nanti akan bisa kita wujudkan kalau kita kemas menjadi sebuah opini, sebuah puisi, sebuah cerpen, sebuah novel, atau apapun namanya, itu nanti berbasis apa yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang kita rasakan, itu akan 3 pilar ini akan menghasilkan tulisan yang nyata. Nah, lalu kita memantik ide-ide menulis opini itu dari tokoh-tokoh yang bisa kita baca, tokoh-tokoh yang kita dengar, tokoh-tokoh yang kita rasakan. Nah, ini dari apa? Misalnya, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang mungkin tokoh-tokoh nasional yang pernah kita kenal atau siapapun yang pernah kita kenal. Itu bisa menjadi pemantik bagaimana kita memunculkan ide dan gagasan secara nyata. Sehingga kalau kita mengenal tokoh misalnya Pak Bob Sadino, kemudian Pak Khairul Tanjung, kemudian Pak Rafiq Arsidi, kemudian Bu Cut Mutia, Pak Jokowi, Pak Habibie, kemudian polisi-polisi, Pak Agung yang memang menjadi bagian-bagian terindah. Itu bisa menjadi bagian-bagian yang tentu bisa kita kolaborasikan untuk membuat opini. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengembangkan repertoire kita dari literasi. Jelajah literasi di media cetak ataupun media online. Itu bisa menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana dengan jelajah literasi ini kita mampu mengetahui berbagai hal, topik-topik yang aktual, topik-topik yang bisa kita kemas. Apakah itu yang nanti akan kita jadikan sumber ataupun bahan-bahan repertoire dalam pengalaman hidup kita. Tapi jelajah literasi ini yang sebenarnya menjadi bagian penting untuk bisa menuangkan atau menghasilkan sebuah opini yang nyata. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat jelajah opini, jelajah literasi, jelajah karya bisa melalui Mbah Google. Nah, Mbah Google ini semuanya yang Bapak Ibu tanyakan akan dijawab, bahkan pertanyaan salah pun dibetulkan. Lah, ini yang luar biasa ya. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tentu dampak pengembangan internet ini yang nanti akan bisa kita temukan dan ini bisa menjadi salah satu bagian upaya kita jelajah informasi atau jelajah literasi informasi dan digital. Karena apa? Penting buat kita sebagai penulis itu untuk memiliki berjuta-juta repertoire pengalaman bahasa, berjuta-juta repertoire pengalaman hidup, berjuta-juta repertoire pengalaman kesedihan, kebahagiaan, kemudian kegalauan, kemudian kegelisahan, sehingga semua akan campur aduk, tetapi akan kita pilah-pilah, kita identifikasi, lalu kita klasifikasi, lalu kita kolaborasi, lalu kita anggulasi, dan jadilah sebuah opini. Sehingga tulisan-tulisan kita betul-betul akan terasa bermakna sesuai dengan fakta dan data empirik, dan akhirnya bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itu komitmen kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat ke sana, tentu hasil-hasil tulisan kita nanti harus ada pembedanya. Nih, opini yang kita buat itu ada rasa yang dibedakan. Contoh, opini yang dibuat oleh guru tentu akan berbeda dengan yang dibuat dosen. Yang dibuat dosen berbeda dengan yang dibuat mahasiswa. Yang dibuat mahasiswa berbeda dengan praktisi. Yang dibuat praktisi berbeda dengan masyarakat. Yang dibuat masyarakat beda lagi dengan
apa yang dibuat jurnalis. Jadi bervarian. Kalau kita sadar posisi kita, ini teorinya Pak Herman Kartajaya, bagaimana kita bisa memahami posisi kita sebagai seorang penulis opini, kita akan bisa bedakan. Pembedanya apa? Nah ini. Lalu di situ kita akan jadikan branding dari tulisan kita. Nah kalau itu sudah jadi branding, nanti tulisan-tulisan yang kita buat, yang kita karyakan itu akan berdampak secara individu maupun kelembagaan. Seperti ini, misalnya tulisan-tulisan opini kita nanti akan muncul di Google Cendekia, di Google Scholar, di Google Scopus, kemudian di macam-macam. Kemudian di berbagai media-media cetak yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, ataupun yang dicanangkan Mas Taufik ini adalah berlisensi Kemen, ini menjadi salah satu bagian upaya untuk bisa kita kembangkan. Nah, oleh karena itu kita akan lihat dari jelajah literasi digital tentu akan bisa diselusuri oleh semua orang. Tentu ini akan berdampak untuk individu dan juga kelembagaan. Oleh karena itu karya-karya nyata yang kita hasilkan pun akan juga menjadi pembeda. Nah, pembeda-pembeda inilah tentu yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa berelaborasi, berkolaborasi dan bersilaturahmi dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan berdampak untuk kita semuanya. Nah, tentu tidak bisa lepas bagaimana kita mengelaborasi semua pengalaman dan ide itu agar menjadi repertoar berbahasa itu dari berbagai komponen, dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang dibuat tentu ini akan bisa berdampak ketika opini yang kita buat itu berbasis lab, berbasis kelas, berbasis alam, berbasis cerita perjalanan, berbasis cerita sejarah, berbasis cerita yang digali dari narasumber-narasumber utama. Itu tentu akan berbeda-beda opini yang kita buat. Sehingga apa? Kalau kita buat seperti itu, betapa indah nanti tulisan opini kita yang bisa kita kembangkan dan kita integrasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Itu seperti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu akan betul-betul nampak. Ketika kita nulis opini dengan proses, dengan sama yang tidak proses, itu akan berbeda hasilnya. Sehingga ada langkah evaluasi yang kita lakukan, bagaimana kita untuk mencapai tujuan tertentu yang kita wujudkan melalui tulisan opini kita, itu akan berdampak betul. Dari evaluasi tulisan yang kita buat, yang saya katakan tadi menulis, lalu editing, kemudian ada tahapan untuk dilihat, dibaca oleh seorang ahli, itu akan nampak. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, kalau itu semua nampak, tentu nanti akan bisa kita lihat bagaimana penggunaan evaluasi sebagai bentuk evaluasi diri itu akan berkelanjutan. Dan dampaknya tentu akan bisa kita lihat bagaimana evaluasi itu akan bisa berkelanjutan sampai dampak akhirnya. Nah, oleh karena itu harus ada kekuatan yang kita sinergikan, bagaimana kita bisa membangun sinergisitas, membangun opini itu dari sesuatu yang kita miliki dulu. Gak usah jauh-jauh. Sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang bisa kita dengarkan, sesuatu yang kita kritisi, sesuatu yang kita bicarakan. Maka disitulah akan memantik kita untuk selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sehingga kita akan tetap bisa membangun visi pribadi yang tetap dilatih dengan proses pembelajaran berliterasi digital, berliterasi informasi, dengan menguasai teknologi. Sehingga kita harus tetap tersenyum 228, bahagia sejahtera untuk menghasilkan karya-karya nyata. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, ini kalau kita lihat beberapa komponen yang saya katakan tadi menjadi bagian terindah ketika kita ingin menjadikan tulisan-tulisan kita dibaca umat sepanjang hayat. Maka selalu saya katakan, membacalah untuk menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan tulisan kita. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya. Nah, saatnya sekarang kita berliterasi bersama dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arfus tercinta. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat ini semua, tentu saya ingin tunjukkan bagaimana sekarang kita melihat pola menulis opini yang terintegrasi. Misalnya, ini kita nulis opini. Nih, saya buat satu contoh yang saya lihat topik Pak Togan itu ada Merdeka Belajar. Ini saya buatkan satu contoh misalnya seperti ini. Nah, ini ketika menulis opini ya, Merdeka Belajar untuk generasi emas Indonesia. Nah, sederhana gini. Istilah Merdeka Belajar dan Sekolah Merdeka menjadi trending topik sejak diluncurkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim dengan kebijakannya Merdeka Belajar.
Hal ini menjadi salah satu tantangan baru begitu seluruh elemen pengelola pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi merdeka belajar, berarti bebas dalam belajar dan berbagai sumber literasi dan pengetahuan yang dapat diakses secara bebas, terbuka dan terpilih. Kebebasan dalam belajar dengan berbagai sumber belajar cetak dan online harus terpilih agar peserta tidak tetap memiliki titik temu untuk pembentukan karakter, komitmen berintegritas, dan bermental yang kuat dalam berbagai konteks permasalahan yang dihadapi. Untuk mewujudkan dan melaksanakan Merdeka Belajar untuk generasi emas Indonesia harus dilakukan langkah strategis berikut. Nah, ini langkah strategis. Jadi opini itu menjadi salah satu pengalaman yang kita alami lalu kita bisa sajikan dalam bentuk tawaran juga. Pertama, merencanakan Merdeka Belajar bersama super team. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Merdeka Belajar harus menjadi program pembiasaan bagi peserta didik dan guru. Ketiga, melibatkan masyarakat dan pegiat literasi untuk guru dan peserta didik untuk Merdeka Belajar. Kemudian yang keempat, nih, kebersamaan super team yang dibangun dengan semangat dan komitmen bersama untuk mewujudkan bla 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 sampai selesai. Nah, itu baru nanti ini. Muhammad Romadi, dosen. Ini kalau saya tulis opini saya kirim ke media cetak. Jadilah nanti artikel di sana. Nah, contoh, saya sekarang langsung kita buat contoh begini. Saya langsung buat contoh di sini. Ini untuk teman-teman nanti misalnya saya ajak, berarti kalau tadi Merdeka Belajar untuk multi generasi Indonesia. Sekarang kita buat langsung misalnya peran literasi abad atau literasi digital untuk generasi abad 21. Nah, gini, kita buat ini judulnya itu ya, kita buat dari judul dulu. Dari judul lalu kita akan angkat topik peran literasi digital. Berarti yang kita bangun konteksnya adalah sekarang ini teknologi mempengaruhi semua elemen. Anak-anak disuruh belajar pilih ngegame. Tetapi apakah itu salah? Tidak. Jangan menyalahkan sesuatu yang mungkin akan membuat orang semakin lari. Tapi tetap kita ikuti dengan topik itu. Peran literasi digital untuk generasi abad 21. Kita buat begini. Nah, perkembangan teknologi tidak terbendung lagi pada abad 21. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi pembelajaran, ekonomi, hukum, kemudian seni, budaya, dan agama, semua memanfaatkan teknologi sebagai media sosialisasi, pembelajaran, dan literasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis agar multigenerasi abad 21 dapat memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bermanfaat. Hal ini diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam berbagai kegiatan yang dapat melibatkan semua komponen pembelajaran secara formal dan informal. Nah, titik.
Ini sederhana. Ketika kita menuliskan ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita mencoba mengangkat topik misalnya peran literasi digital untuk generasi abad 21. Jadi perkembangan teknologi tidak bendung lagi pada abad 21. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi pembelajaran, ekonomi, hukum, seni, budaya, dan agama. Semua manfaatkan teknologi sebagai media sosialisasi, pembelajaran, dan literasi. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis. Nah, upaya strategis ini yang akan kita garap agar multi generasi, ya mohon maaf, terus ini tahap tadi pra menulis kita siapkan, topiknya udah ketemu, kita temukan topiknya, topik menulis opini, lalu kita mulai menulis langkah kedua. Jadi pra menulis kita siapkan ide-idenya, lalu kita mulai menulis, topiknya udah ketemu, kita mulai menulis. Nah, setelah kita tulis ini, tahap ketiga kita mulai edit. Perkembangan teknologi tidak terbendung lagi pada abad 21. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi pembelajaran, ekonomi, hukum, seni, budaya, dan agama. Semua memanfaatkan teknologi sebagai media sosialisasi, pembelajaran, dan literasi. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis agar, nah ini kita mulai edit, agar multi generasi abad 21 dapat memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bermanfaat. Hal ini diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, pusat, provinsi, dan daerah dalam berbagai kegiatan yang dapat melibatkan semua komponen pembelajaran secara formal dan informal. Titik temu yang dapat diberikan sebagai solusi untuk kemajuan dan kejayaan sumber daya manusia yang unggul, salah satunya membekali literasi, membekali wawasan literasi digital dalam segala konteks pembelajaran. Nah, nih. Jadi kita bisa melihat dari komponen-komponen ini. Nah, teman-teman ini hebat dan luar biasa. Saya kira inilah yang menjadi penting bagi kita untuk menuangkan ide dan gagasan secara periodik. Tapi nanti akan ketemu. Oh, topik ini kita akan garap ini. Oh, topik sosial, topik ekonomi, topik budaya, topik agama, topik kemasyarakatan, topik-topik yang lainnya. Jadi ini sudah menjadi tulisan opini sederhana, lalu tinggal kita kembangkan poin-poin. Nah, kita mau membuat targetnya berapa opininya. Nah, ini ketika kita buat di opini ini. Nah, sekarang ini kalau opini yang kita buat langsung dari pengalaman repertoar kita. Sekarang saya mau tunjukkan satu lagi contoh opini yang kita buat berdasarkan hasil observasi dan pengamatan dan juga permintaan. Nah, ini saya diminta buat opini tapi untuk Balai Bahasa Jawa Tengah. Nih. Jadi Balai Bahasa Jawa Tengah untuk multi generasi emas Indonesia. Nah, ini ditulis ini karena saya diminta buat opini karena dibuat sebuah buku tentang opini yang akan dihadiahkan oleh Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang purna, kemudian akan digantikan yang baru. Maka ini saya diminta untuk membuat tulisan ini. Ini saya buat ini. Jadi bangun ini dari sini kita mulai dari judulnya itu. Jadi topiknya ini saya berdasarkan dari selama ini saya dilibatkan sebagai peneliti dan juga narasumber dan juga sebagai reviewer di Balai Bahasa Jawa Tengah. Lalu saya kemas menjadi sebuah tulisan ini. Bangunlah nasionalisme multigenerasi NKRI abad 21 melalui bahasa dan sastra Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan untuk terus berliterasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca dalam berbagai konteks kehidupan sepanjang masa. Jadi saya kemas wacana pembukanya. Wacana pembukanya ini. Lalu setelah itu saya cerita tentang 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa dalam berbagai konteks bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua saya masuk ke ranah tubuhnya, mengenal lebih dekat Balai Bahasa Jawa Tengah. Nih, tentang kegiatan-kegiatan Jawa Tengah, tentang semua prestasi Balai Bahasa Jawa Tengah, itu saya ungkap di sini. Nah, dari mulai sejak tahun 2012 sampai 2017, sejak kepalanya Pak Widodo, kemudian Pak Pardi, kemudian Pak
Pak Tirto Suwondo, sampai sekarang berganti Mas Ganjar Harimansyah. Nah, kemudian yang ketiga, komitmen berkarya. Nih, komitmen berkarya untuk kemajuan dan kejayaan bahasa dan sastra Indonesia. Ini kita kemas. Kemudian sampai ke ini yang keempat poinnya, berliterasi dan berinovasi untuk majukan multigenerasi Mas Indonesia. Nah, ini kemudian sampai ke wacana penutupnya. Nih, di wacana penutup saya katakan keberadaan ini bagi sumber literasi dan pengetahuan bidang bahasa dan sastra Indonesia yang pernah terlupakan ini. Nah, ini bagian dari kiprah super tim BPJT yang hebat dan luar biasa untuk terus menyebarkan virus-virus positif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, ini menjadi bagian terindah ketika kita tuangkan. Dan akhirnya ini, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bahasa dan sastra menjadi lumbung kata dan cerita untuk membangun keabadian dengan membaca dan kemudian menuliskannya kembali. Pastilah akan bersinar selamanya. Itulah opini tercinta kita. Dan ini menjadi bahan awal untuk diskusi kita. Nanti akan lebih cetar membahana ketika kita bisa saling berdiskusi, mengungkapkan apa tingkat kesulitan dan apa yang menjadi kendala ketika kita menulis opini. Saya kira itu, dan saya hampir di sela-sela kegiatan menunggu rapat atau apa menulis opini-opini yang akhirnya sambil saya kirim ke media cetak, sambil kemana, sehingga itu bagian dari visi pribadi saya untuk senantiasa menghasilkan tulisan setiap hari, dan itu menjadi hal-hal yang bisa kita lakukan oleh siapa saja, kapan saja ketika kita mau berlatih. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Taufik.